mendapatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Masih semangat? Untuk menambah kesemangatan kita, marilah kita melaksanakan tepuk semangat. Masih ingat anak-anak? Masih ya? Tepuk semangat. Pada siang hari ini kita akan membahas budaya positif. Apakah anak-anak ada yang mengetahui apa artinya budaya positif? Tidak, Bu. Nah, budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah kita yang berpihak pada murid. Di sini berpihak pada murid artinya adalah mengutamakan kepentingan murid, ya, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Budaya positif adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik yang sudah kita laksanakan di lingkungan sekolah kita. Contohnya apa anak-anak? Kebiasaan baik yang sudah kita jalankan selama ini di lingkungan sekolah kita. Membersihkan halaman sekolah. Iya, itu merupakan kebiasaan yang baik. Selain membersihkan halaman sekolah, apalagi anak-anak? Menyapu kelas. Kemudian apa lagi? Mengepel kamar mandi. Datang ke sekolah tepat waktu. Itu merupakan kebiasaan-kebiasaan yang bernilai positif. Positif itu bernilai baik. Dan kita juga sudah membuat kesepakatan kelas kan kemarin. Dalam keyakinan kelas tersebut terdapat peraturan-peraturan yang sudah kita buat bersama, kita sepakati bersama, dan harus kita laksanakan. Dengan keyakinan kelas dapat memecahkan masalah antara murid dengan murid. Contoh masalah yang ada di lingkungan kelas kita. Terkadang Ian dan Fadlin sering berbeda pendapat. Kemudian ada murid yang sedang makan pada saat jam pelajaran. Itu merupakan kebiasaan negatif yang harus kita perbaiki, harus kita hindari dengan menerapkan keyakinan kelas. Anak-anak masih ingat keyakinan kelas yang sudah kita buat kemarin? Apakah anak-anak sudah menjalankannya selama ini? Oh, tentu saja. Iya. Kita sudah melaksanakan upacara bendera pada hari Senin. Itu juga merupakan kebiasaan-kebiasaan yang positif. Kemudian kita menyanyikan lagu Indonesia, menyanyikan lagu daerah, lagu nasional. Iya. Dan sebelum masuk ke kelas, Kita harus berbaris. iya, kita berbaris dulu di depan kelas. Kemudian kita masuk, kita berbaris rapi. Kemudian berdoa, Membaca juz amal, dan menyanyikan lagu nasional. menyanyikan lagu nasional. Kemudian di akhir pembelajaran kita tutup pembelajaran dengan refleksi dan juga berdoa bersama. Semua itu merupakan kebiasaan-kebiasaan yang positif.
yang akan mewujudkan budaya positif di sekolah kita, sehingga pada akhirnya karakter-karakter baik akan terwujud pada diri anak, sehingga anak akan menjadi pribadi yang lebih baik, lebih disiplin, ya. Anak-anak, coba perhatikan gambar anak-anak yang sedang memakai masker. Mereka memakai masker karena mereka percaya ada nilai-nilai kebajikan. Kebajikan itu berarti sama dengan nilai-nilai kebaikan yang mereka yakini akan kebenarannya. Mereka percaya jika mereka memakai masker, mereka akan terhindar dari polusi. Mereka percaya akan adanya nilai kesehatan dan juga nilai kesehatan dan keselamatan. Ini adalah yang termasuk nilai-nilai kebajikan. Selamat siang anak-anak. Nah, di sini ada kesepakatan kelas yang di dalamnya ada peraturan-peraturan kelas yang sudah Bu Guru tuliskan dan juga anak-anak tuliskan. Contoh di sini Bu Santi menuliskan mengerjakan tugas atau pekerjaan rumah tepat waktu. Nanti keyakinan kelas kita akan membuatnya dalam bentuk kalimat positif. Kemudian di sini ada nilai kebajikan yang ingin dicapai. Nilai kebajikan itu banyak. Tadi ada saling menghormati, saling menghargai, nilai kesopanan, kemudian disiplin, kontrol diri, yaitu dengan tidak naik di atas meja. Kemudian ada nilai apa lagi? Ada nilai keselamatan, ya kan kemarin Guru jelaskan. Kemudian ya ada nilai keselamatan, kesehatan, dan masih banyak lagi. Ada nilai toleransi, ada nilai kesopanan, ada nilai kepedulian. Kita harus peduli terhadap teman yang sedang mengalami Nah, di sini akan Guru bagikan kesepakatan kelas yang berisi peraturan kelas. Kemudian nanti anak-anak buat menjadi keyakinan kelas, ya, dalam kalimat yang positif. Di dalam kesepakatan kelas ini ada peraturan, yaitu tidak boleh membuang sampah di kelas. Kalau dalam keyakinan kelas, kita akan membuat kalimat positif. Jadi nanti ini dirubah. Jangan tidak boleh membuang sampah di kelas. Kita buat kalimat positif menjadi membuang sampah pada tempatnya. Kita hilangkan kata tidak boleh, ini kita hilangkan. Kemudian ini tidak boleh menyanyi jika ada pelajaran. Ini juga kita rubah menjadi kalimat positif. Menjadi bagaimana? Tidak boleh menyanyi jika ada pelajaran. Kita rubah menjadi kalimat positif. Kita hilangkan kata tidak bolehnya. Masa pada depannya. Menyanyilah pada waktunya. Ya, menyanyilah pada waktunya. Saat di luar pelajaran. Ya, saat di luar pelajaran itu saat pelajaran apa? Musik. Berarti bagaimana? Menyanyilah pada saat jam pelajaran seni musik. Nah, bisa membuat keyakinan kelas
tapi dalam bentuk kalimat positif. Kata tidak boleh kita hilangkan. Terus ada lagi. Nah, ini kan juga tidak boleh ini, Bagas. Tidak boleh mengejek teman. Berarti nanti kita ubah bagaimana? Jangan melolok teman. Jangan itu juga kita hilangkan. Kita buat kalimat positif. Jangan, tidak boleh itu kita hilangkan. Berarti bagaimana? Tidak boleh mengejek teman. Kita ubah menjadi pujilah teman sesuai kemampuan. Kita jangan mengejek, kita jangan ngolok-ngolok, tapi harus kita puji atau pujilah teman seperlunya. Sudah ngerti belum? Kemudian ini, siapa ini? Miftah. Tidak boleh bertengkar. Kita ubah menjadi keyakinan kelas. Bagaimana kalimatnya? Dilarang itu nanti masih negatif. Kita harus saling menghargai. Kan mengejek, kan tidak boleh mengejek. Berarti kita harus saling menghargai. Betul sekali tadi. Saling menghargai itu berarti ada nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu nilai kebaikan, yaitu saling menghargai. Terus ada nilai kebajikan, saling menghormati. Sudah ngerti? Kalau sudah, ini langsung berbagikan ya. Berarti nanti anak-anak menulis dua, ya. Dua. Terus di sini ya di depan. Kamu yang print. Oh, print yang ini ya. Ini kan print. Print page. Pikirkan dua keyakinan kelas yang menurut kalian penting, ya, dengan membuat kalimat positif ya. Keyakinan kelas saya yaitu saling menghormati satu sama lain. 2. Harus membawa buku sesuai jadwal. Yang kita kelas saya yaitu kita harus saling menghargai. Kita harus datang ke sekolah tepat waktu. Keyakinan kelas saya adalah menyanyilah jika jam pelajaran seni musik. 2. Buanglah sampah pada tempatnya. Keyakinan kelas saya adalah rajinlah menyapu kelas. Panggilan teman dengan nama aslinya. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat
Bapak Kepala SD Negeri Temu 1, yang kami hormati Bapak Ibu Guru peserta diseminasi aksi nyata budaya positif calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Bojonegoro yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada siang hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga bisa mengikuti kegiatan diseminasi aksi nyata budaya positif calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Bojonegoro di SD Negeri Temu 1 Kanon. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta kepada seluruh umatnya hingga yaumul qiyamah kelak. Pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023, kita akan mengikuti serangkaian acara diseminasi calon guru penggerak SD Negeri Temu 1, yaitu dari Ibu Endang Rutin SPDSD dan Ibu Susanti SPDSD. Adapun susunan acara pada hari ini adalah 1. Pembukaan, 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, 3. Sambutan dilanjutkan dengan doa, 4. Acara inti. Sebagai acara pertama pembukaan, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama dengan harapan acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar, membawa manfaat dan berkah bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk kembali. Acara ketiga, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Berhubung beliau tidak dapat hadir karena sedang menunaikan ibadah umroh, maka acara akan dilanjutkan dengan doa yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Jumbati SPDI. Kepadanya dipersilakan.
berdiri, memohon untuk berdiri sejenak. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, kepada para pemimpin kami, kepada masyarakat dan negara kami. Allahumma ya Allah, ya Rabbana ya Karim, jadikanlah acara diseminasi Haji Nyata ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan hasil bermanfaat bagi pendidikan yang lebih baik. Ya Allah, ya Rabbana, acara ini ditujukan tidak lain hanya untuk memperoleh ridha-Mu semata. Untuk itu berilah petunjuk dan bimbingan kepada kami, agar kami dapat menjalankannya dengan baik demi kemajuan pendidikan anak-anak didik di masa yang akan datang. Allahumma ya Allah, ya Rabbana ya Karim, ya Allah, jadikanlah kami semuanya yang hadir di sini guru yang memiliki sifat amanah. Jika kami pemimpin, jadikanlah pemimpin yang amanah. Jika kami rakyat biasa, jadikanlah rakyat yang amanah. Karena kami yakin dengan amanah akan datangkan ridha-Mu. Ya Allah, hanya kepada-Mu kami melakukan pengabdian dan hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan. Anugerahkanlah kepada kami tekad, kekuatan, keikhlasan, perlindungan dan bimbingan untuk menjalankan amanah sebagai guru yang bekerja dan berkarya demi pengabdian pada-Mu semata. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, ampunilah dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, serta ampunilah dosa dan kesalahan para pemimpin-pemimpin kami. Terimalah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina jannata ma'abdur ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alaikum walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih disampaikan. Memasuki acara selanjutnya, yaitu acara ini, yakni pemaparan dari calon guru penggerak SD Negeri Gunung 1 tentang budaya positif yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Ibramutin dan Ibu Susanti. Sebagai pembawa acara, saya mohon maaf apabila ada salah dalam tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara kami serahkan sepenuhnya kepada pemateri, kepada Bu Indah Putri SPD dan Ibu Susanti SPDAC. Kami bersiap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, masih semangat deh? Sepertinya Pak pada Yoyo ini. Baik Bapak Ibu, kita ice breaking dulu nggih, biar kita lebih semangat. Bapak Ibu tentunya person nggih, dimensi profil pelajar Pancasila tadi yang sudah dijelaskan sama Bu Indah. Ya, kita akan menyanyi sebentar nih Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu kita berdiri sebentar. Nanti Bapak Ibu bisa mengikuti gerakan saya nih. Siap Bapak Ibu? 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan
bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, kreatif dan bernalar kritis. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Tepuk tangan Bapak Ibu untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, di sini materi yang akan saya sampaikan ada 5 posisi kontrol dan juga segitiga restitusi. Baik, untuk materi pertama, 5 posisi kontrol. Jadi menurut Diane Gossen, beliau berkesimpulan bahwa ada 5 posisi kontrol pada guru. Yang pertama adalah posisi kontrol sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, dan yang keempat sebagai pemantau atau monitor, dan yang kelima sebagai manajer. Nah Bapak Ibu, kira-kira dari 5 posisi kontrol tersebut, di mana posisi kita selama ini Bapak Ibu? Apakah kita sering menghukum murid kita apabila murid kita berbuat salah? Atau kita sering membuat rasa bersalah pada diri murid kita? Atau kita menjadi teman buat murid kita? Atau kita sering jadi pemantau yang berdasarkan peraturan dan konsekuensi? Atau kita sudah dapat mencapai posisi manajer, di mana guru membimbing murid agar murid tersebut dapat memperbaiki kesalahannya dan menemukan solusi dari penyelesaian masalahnya. Mungkin dari Pak Ju, posisi kontrol yang mana Bapak yang selama ini sering Bapak juga diterapkan pada anak-anak? Posisi teman. Mungkin dari Pak Mat lebih sering menggunakan posisi kontrol yang mana Pak Mat? Penghukum. Nah Bapak Ibu, sebelum saya menjelaskan tentang posisi penghukum ini, mari kita saksikan video posisi kontrol penghukum. Kemudian kita bisa merefleksikan Bapak Ibu, bagaimana posisi penghukum ini dan dampaknya apa bagi murid kita. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali aku jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. 4. Pergi sana ke lapangan basket. Nah Bapak Ibu, setelah menyaksikan video tersebut, kira-kira bagaimana posisi kontrol sebagai penghukum ini? Apakah sudah ideal kita terapkan di lingkungan sekolah kita? Biasanya seperti itu Bu. Kadang ideal, kadang tidak. Jadi tergantung hukuman yang diberikan ya Pak Mat.
hukuman itu bisa bersifat positif, juga bisa bersifat negatif ya. Nah, pada posisi penghukum ini, suara guru berbicara dengan nada tinggi, cenderung membentak-bentak murid, menghardik, menunjuk-nunjuk dengan tangan, sambil matanya melotot berkaca pinggang seperti ini. Ya, gas. Kemudian hukuman yang bisa berupa fisik maupun psikis. Jadi kalau fisik itu perbuatan ya Bapak Ibu, seperti pada kasus Naren tadi, Naren disuruh mengelilingi lapangan basket sebanyak 5 kali. Itu merupakan hukuman yang berupa fisik. Nah, kemudian psikis, contohnya dari verbal Bapak Ibu, dari kata-kata seperti tadi, Naren, kamu selalu terlambat datang ke sekolah, pasti kamu selalu terakhir yang mengerjakan. Nah, bagaimana Bapak Ibu perasaan murid kita apabila kita perlakukan seperti itu? Apakah murid kita bisa menerima pelajaran dengan baik? Boten ya Bapak Ibu? Nah, dampaknya apa Bapak Ibu kalau kita menerapkan posisi kontrol penghukum? Nah, murid akan menjadi pendendam kepada gurunya. Murid akan memberontak Bapak Ibu. Sebenarnya dia tidak ingin menjalankan hukuman, tapi karena hukuman ini datangnya satu arah dari guru saja tanpa melibatkan murid, jadi murid mau tidak mau harus menjalankan hukuman tersebut. Bisa jadi murid juga tidak akan menyukai guru atau mata pelajaran yang diampu. Kalau murid sudah mendendam sama gurunya, aku baru dihukum kayak sama Pak Mat, murid akan memberontak. Dia akhirnya tidak akan menyukai guru tersebut dan mata pelajaran yang diampu. Jadi kalau murid sudah tidak suka pada gurunya, murid juga tidak akan menyukai mata pelajarannya, sehingga hal ini dapat menurunkan kualitas pembelajaran. Dapat diterima Bapak Ibu penjelasan dari saya? Nah, sekarang kita beralih pada posisi pembuat merasa bersalah Bapak Ibu. Kasusnya masih sama dengan kasus Naren yang terlambat datang ke sekolah 20 menit. Namun pada posisi pembuat merasa bersalah ini, perkataan yang diucapkan berbeda nih Bapak Ibu. Coba kita saksikan video berikut ini. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi nak? Ya Tuhan Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Nah Bapak Ibu, setelah kita mengamati video posisi kontrol pada pembuat rasa bersalah
Apakah kita menemukan perbedaan dari posisi kontrol penghukum tadi, Bapak Ibu? Apakah ada perbedaannya? Ya. Mungkin Bu Febri bisa dijelaskan perbedaannya. Gitu ya Bu, pancet katanya muridnya, walaupun sebentar. Nah, pada posisi pembuat merasa bersalah, suara guru ini cenderung melembut. Dia memelas, ayolah Daren, dan tenang. Namun kata-katanya menyalahkan murid. Iya, guru di sini sengaja untuk menciptakan suasana yang keheningan ya, agar murid-murid tersebut merasa bersalah. Guru juga akan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan tadi ada pada murid dengan membuat guru menderita. Guru merasa dikecewakan. Kamu tidak kasihan sama bu guru. Kamu sudah mengecewakan ibu nak. Nanti bagaimana kalau bu guru dimarahi kepala sekolah? Disangkanya bu guru tidak bisa membina kamu. Nah, dampaknya apa Bapak Ibu pada posisi membuat merasa bersalah ini? Nah, murid akan merasa bersalah, murid akan merasa dirinya itu rendah, tidak berguna, tidak layak karena perkataan guru yang seperti itu. Mungkin ya bisa minder anak tersebut, sehingga anak tersebut akan menarik diri dari lingkungannya. Oke, lanjut. Nah, ini tadi contoh perkataannya ya. Kamu sudah mengecewakan ibu nak. Nah, sekarang kita beralih pada posisi teman. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa mengangkat saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak tersenja Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, Bapak Ibu, dari posisi teman tadi Pak Jun bilang bahwa beliau sering menerapkan posisi teman ini ya Pak Jun. Sebenarnya posisi teman ini positif, karena dengan posisi teman ini murid akan lebih akrab dengan gurunya. Suara guru di sini akan ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Nah, murid juga akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Namun posisi teman ini ada juga dampak negatifnya. Dampak negatifnya apa Bapak Ibu? Murid akan merasa ketergantungan dari guru tersebut, karena guru sering memberikan bantuan. Iya nak, nanti bu guru bantu bereskan ya pekerjaan kamu. Nah, murid tidak akan bisa mandiri karena mengandalkan guru tersebut dan tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri. Murid akan berperilaku baik hanya dengan guru tertentu. Mungkin hanya akan berlaku baik dengan Pak Jun saja, belum tentu
bisa berlaku baik dengan saya. Nah, ini contoh perkataannya. Lakukan demi bapak atau ibu, nak. Ya sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan pekerjaan kamu. Nah, sekarang posisi keempat yaitu posisi pemantau atau monitor. Selamat pagi, Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Nah, Bapak Ibu, pada posisi pemantau ini, seorang pemantau akan bersuara datar, tidak emosional atau menggunakan suara tinggi, dan juga tidak bersenda gurau seperti pada posisi teman tadi, ya. Guru mengarahkan murid pada peraturan dan konsekuensinya. Peraturannya opole, kamu sudah melanggar peraturan ini, berarti ini konsekuensi yang harus kamu jalankan. Karena kamu sudah terlambat datang ke sekolah 20 menit, nanti ketika jam istirahat kamu harus tinggal di kelas selama 20 menit untuk mengerjakan tugas ketertinggalan kamu. Nah, posisi pemantau ini juga menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal, ya. Nah, dampaknya apa? Murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami nilai kebajikan yang dituju. Nah, nanti kalau saya mematuhi peraturan ini, nanti saya dapat hadiah apa, Bu? Nanti saya dapat stiker bintang berapa, Bu? Tanpa memahami nilai-nilai kebajikan yang dituju dari peraturan tersebut. Contohnya peraturan datang ke sekolah tepat waktu. Apa Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan yang dituju dari datang ke sekolah tepat waktu ini? Bertanggung jawab bisa, dan juga disiplin, ya, menghargai waktu. Dan murid juga tidak sepenuhnya mandiri. Nah, ini tadi contoh peraturannya, ya. Kemudian yang terakhir adalah posisi manajer, Bapak Ibu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu, saya lupa secara alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu.
Baik, kalau kalian lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, Bapak Ibu bagaimana setelah menyaksikan video posisi kontrol manajer ini? Apakah Bapak Ibu sepakat kalau posisi kontrol manajer ini dapat kita terapkan di lingkungan sekolah kita? Sepakat ya? Nah, pada posisi manajer ini suara manajer netral, tidak emosional seperti pada posisi kontrol penghukum, tidak juga terlalu ramah seperti pada posisi teman, dan juga tidak bernada tinggi. Guru akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid, agar murid dapat berefleksi. Guru membimbing murid untuk dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi pada posisi manajer ini solusi dari permasalahan itu datang dari murid, bukan guru yang menentukan kamu harus ini, kamu harus itu, bukan ya. Jadi murid sendiri yang menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah keterlambatannya. Di sini guru hanya membimbing atau menuntun. Nah, memiliki sikap disiplin yang positif. Dengan kita menerapkan posisi manajer, murid akan lebih mandiri. Dia akan bisa bertanggung jawab atas perilakunya dan mampu menyelesaikan masalahnya sendiri ya. Nah, dampaknya apa Bapak Ibu? Murid akan mandiri ya, seperti yang saya bilang tadi. Murid juga akan percaya diri dan mampu menyelesaikan masalahnya. Nah, contoh perkataan yang diucapkan pada posisi manajer ini, apa yang kita yakini nak? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu? Nah, sebisa mungkin kita sebagai guru dapat mencapai posisi manajer ini. Kita terus belajar. Mungkin selama ini kita menggunakan posisi teman, kemudian posisi manajer dan juga pemantau, itu dampaknya akan positif Bapak Ibu bagi kita. Namun jika kita menerapkan posisi kontrol penghukum dan pembuat rasa bersalah, ini akan menciptakan identitas gagal pada murid kita, karena murid kita sudah berbuat kesalahan dan mendapat hukuman. Baik Bapak Ibu, sudah jelas ya dari 5 posisi kontrol ini. Kita akan lanjut pada materi berikutnya, yaitu segitiga restitusi. Apakah Bapak Ibu pernah mendengar istilah segitiga restitusi ini sebelumnya? Belum ya? Jadi apa yang dimaksud restitusi tadi? Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid kita untuk memperbaiki kesalahannya
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi tujuan dari restitusi ini agar murid bisa jujur pada diri mereka sendiri. Murid dapat mengevaluasi diri sehingga mereka dapat menerapkan disiplin positif, Bapak Ibu, berdasarkan dorongan dari dalam diri, bukan karena dorongan dari orang lain. Dan mereka mampu menghargai nilai-nilai kebajikan universal. Nah, tadi nilai-nilai kebajikan universal sudah dijelaskan ya sama Bu Endang. Nah, kemudian kita amati Bapak Ibu pada gambar segitiga restitusi. Sebenarnya segitiga restitusi ini merupakan langkah-langkah atau tahap-tahap yang dapat kita lakukan untuk menangani kasus indisipliner pada murid kita. Nah, coba kita perhatikan pada bagian dasar segitiga. Tahap pertama itu adalah menstabilkan identitas, dan yang kedua validasi tindakan yang salah atau validasi kebutuhan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, Bapak Ibu, berikut ini ada video seorang guru yang melaksanakan segitiga restitusi. Kita dapat menerapkan segitiga restitusi ini setelah kita menyaksikan video berikut ya. Iya, Sarah. Iya, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung makain mereka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah. Itu saya diam saja, Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bergegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi marah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang perlu sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menemukan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini.
Nah, Bapak Ibu lanjut pada ciri-ciri restitusi ya. Di sini restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi ketika murid kita melakukan kesalahan, guru tidak mengarahkan murid untuk menebus kesalahannya dengan membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi, atau hanya sekedar minta maaf. Kamu salah, Lek. Kamu harus minta maaf. Sudah selesai urusannya. Jadi bukan begitu ya Bapak Ibu. Jadi dalam restitusi ini fokusnya pada perbaikan diri ya. Fokus dalam menemukan solusi untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, restitusi di sini memperbaiki hubungan. Tentu saja hubungan antara korban dan orang yang berbuat salah. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi ketika murid kita berbuat salah, guru tidak langsung memaksakan. Nah, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi ketika murid berbuat salah, guru di sini membimbing siswa untuk mengeksplorasi orang seperti apa yang mereka inginkan. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi ketika murid kita berbuat salah, kita identifikasi dulu Bapak Ibu, kebutuhan dasar apa yang mendasari tindakan murid tersebut. Kita jangan menghakimi kesalahan yang murid kita perbuat. Kita tanyakan dulu alasannya apa. Dengan begitu, nah, yang keenam adalah restitusi diri adalah cara yang paling baik. Karena melalui restitusi diri ini, murid dapat belajar untuk mengontrol dirinya agar bisa berbuat lebih baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi ketika murid kita berbuat salah, dia bisa belajar dari kesalahannya, sehingga pada masa yang akan datang dia tidak akan mengulangi kesalahannya. Nah, restitusi menguatkan ya, menguatkan antara korban dan yang berbuat kesalahan. Restitusi fokus pada solusi penyelesaian masalah. Nah, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Sebagai contoh, pada saat kita melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar, ada salah satu murid kita yang tidak kooperatif. Mungkin dia bernyanyi atau makan pada saat pembelajaran. Dan kita menyuruh siswa tersebut untuk keluar dari kelompoknya, untuk keluar dari kelas atau duduk di pojokan kelas. Padahal kalau murid kita jauh dari kita tidak akan bisa untuk mengajari murid kita. Murid tidak akan dapat belajar tentang nilai-nilai kebajikan ya. Kalau murid kita tidak belajar, lalu bagaimana generasi kita ke depannya Bapak Ibu? Nah, tahapan segitiga restitusi yang pertama tadi adalah menstabilkan identitas. Tujuannya adalah untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi ketika murid kita berbuat salah, dia itu masih emosi Bapak Ibu. Dan ketika murid kita emosi, murid kita itu tidak bisa berpikir secara rasional. Sehingga tugas kita adalah menenangkan dahulu murid kita. Kita bisa mengucapkan, berbuat salah itu tidak apa-apa nak. Tidak ada manusia
manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak atau Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian tahap kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi setiap tindakan yang kita lakukan pasti ada alasannya Bapak Ibu, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Nah, menurut teori Kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Nah, contohnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi ketika murid kita ada masalah karena orang tuanya itu diolok-olok namanya, pasti murid akan membela harga diri orang tuanya. Dia tidak akan menerima karena dia berusaha untuk melindungi sesuatu yang penting buat dia. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahi sikap yang baru. Nah, tahap ketiga adalah menanyakan keyakinan ya. Jadi kita harus buat dulu Bapak Ibu keyakinan kelas kita. Kita berkolaborasi dengan murid-murid kita untuk membuat keyakinan kelas. Contoh keyakinan kelas ya, di kelas 4 itu datang ke sekolah tepat waktu. Nah, itu yang membuat adalah murid sendiri. Guru hanya mengarahkan ya. Jadi nanti sewaktu-waktu kalau murid kita melakukan kesalahan atau melanggar tersebut, kita bisa mengembalikan pada keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama-sama. Nah, kalimat yang digunakan untuk menanyakan keyakinan adalah apa yang kita percaya di kelas atau keluarga. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa, Le? Pasti murid di sini akan menjawab, saya ingin menjadi orang yang baik, Bu. Nah, orang yang baik itu seperti apa? Orang yang disiplin, menghargai waktu, saling menolong, kemudian juga saling bekerja sama. Nah, ketika murid sudah memiliki gambaran orang seperti apa yang mereka inginkan, kita fokus pada gambaran tersebut sehingga anak-anak dapat melaksanakan suatu tindakan itu berdasarkan nilai-nilai yang sudah dia yakini. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita masuk pada intervensi 30 detik. Intervensi 30 detik adalah salah satu cara untuk mendisiplinkan anak agar dapat memperbaiki kesalahan perilakunya sendiri. Jadi selain segitiga restitusi itu, kita juga dapat menerapkan intervensi 30 detik. Nah, kalimat yang kita ucapkan untuk membimbing murid kita agar menyadari kesalahan perilakunya dan murid memperbaiki tanpa harus diberitahu oleh guru. Apakah yang kamu lakukan sudah benar, Le? Apa tugas kamu sekarang? Nah, kapan kamu akan memulai perubahan itu? Apa yang bisa Bu Guru lakukan untuk membantu kamu? Apa peraturannya? Apa yang seharusnya kamu lakukan? Apakah yang kamu lakukan itu akan membantu atau mengganggu belajar kita? Dengan mengajukan pertanyaan
bisa berefleksi Bapak Ibu atas tindakannya. Nah, terima kasih Bapak Ibu, jangan pernah berhenti belajar karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan. Demikian materi yang kami sampaikan. Mungkin Bapak dan Ibu ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas? Sudah jelas semua nggih? Hebat nih Bapak Ibu guru. Dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah tutur kata kami dalam menyampaikan materi. Dan kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Bapak Ibu guru semua yang sudah berkenan hadir, yang sudah meluangkan waktunya nih Bapak Ibu. Baik, dari saya cukup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.